mendapatkan dua sumbangan elektron dari oksigen-oksigen, sehingga lebih elektronegatif nitro dibanding kloro. Nah ini yang sumbangan terhadap kimia organik. Oke, baik. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Baiklah, tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Ini HNMR dari dietil ether. Ya. Jadi etil itu kan CH2 CH3. Ada dietil ether, berarti ada dua etil di kanan kiri dari oksigen ini. Dan saudara lihat, etil itu kan berarti CH2 CH3. Ini juga CH2 CH3. Kita melihat CH2 memiliki chemical shape yang lebih besar dibandingkan dengan metil. Berarti dia lebih jauh. Ya, lebih jauh. Sedangkan metil dia lebih dekat TMS. Kita lihat lagi, metil ini punya tetangga 2. Ya. Maka dia terbelah jadi 3. Sedangkan CH2 yang ada di tengah ini punya tetangga 3. Ya, ada 3 hidrogen yang terikat pada karbon tetangga. Berarti dia akan terbelah jadi 4. Perbandingannya 1, 2, 1. Kalau 4, 1, 3, 3, 1. Ya. Dengan demikian, kalian sudah pastikan, ya, jadi kalau terbelah 3 berarti tetangganya CH2, kalau terbelah jadi 4 berarti tetangganya adalah CH3. Oke? Dengan demikian ini akan mempermudah saudara memprediksi. Itu. Ini adalah CNMR dari yang kemarin kita bahas 3 hidrobutirik acid. Ya, asam butirat. Ya. Ini adalah C nomor 1, C nomor 2, C nomor 3, C nomor 4. Ada hidroksi di C nomor 3. Ya, namanya 3 hidroksi butirik acid. Tentu kalau OH ini, saudara bisa di situ di software itu ngerubah-ngerubah. Tidak di posisi 3. Coba kamu posisikan di nomor 2. Juga bisa. Ya, ataukah saudara kasih di ujung, ya, dari C yang nomor 4. Nah, juga bisa. Silakan saudara lihat perubahannya dari spektranya ini. Ya. Akan seperti apa? Dari sini sudah terlihat ada 4 karbon yang tidak setara. Ya. Namanya juga butirik acid, ya, berarti ada 4 karbon di sana yang kita sudah namai sebagai karbon nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ya, saudara akan bisa melihat kalau posisi 3 dari hidroksi atau OH ini bisa saudara rubah-rubah di posisi-posisi yang lain dan apa efeknya saudara bisa saksikan, ya, gitu. Ada 4 macam karbon yang tidak identik. Ada berapa hidrogen yang tidak identik? Ini ada hidrogen, ini juga ada. Ya, kalau ini karbon sudah pas tangannya, jadi tidak mengikat hidrogen lagi. Ini pasti masih mengikat hidrogen karena tangannya baru terpakai 2. Berarti ada CH2 di sini. Di sini masih ada 1 hidrogen. Ya, di sini utuh ada 3 hidrogen.
Berarti ada berapa macam untuk hidrogen? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nanti ini akan muncul sebagai HNMR dengan 5 puncak, tapi kalau CNMR hanya ada 4 puncak. Ya, begitu. Dan meskipun ini menggunakan CdCl3 sebagai pelarutnya, nah di instrumen untuk CHEM office tidak akan muncul gospik seperti yang kemarin kita jumpai di HNMR real. Ya, mengapa? Ya karena tidak memperhitungkan faktor dari pelarut untuk CHEM office ini. Saudara tidak akan bertemu dengan pik hantu. Ya. Tuh. Nah, kira-kira karbon, 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 karbon. Siapa yang paling dekat TMS? Siapa yang paling jauh? Nah, ini sudah diperlihatkan dengan angka-angka chemical safe ini. Ya, dari situlah saudara berkesimpulan mana paling jauh dan mana paling dekat. Ya, terjauh ya tentu saja yang mana? Yang Itu mengikat 2O. Oke, yang ya, jadi di situ ada 178,2 ya. Jadi untuk yang paling dekat itu adalah 22,5 ya. Nah, berarti saudara bisa melihat rentangnya ini sampai 180 ya. Berarti ini termasuk CHEM office yang lebih modern ya. Jadi daya resolusinya, daya pisahnya itu besar. Ya, jadi yang paling jauh adalah ini yang mengikat 2 oksigen ini. Lalu diikuti berikutnya oleh siapa? Nah ini karbon yang masih mengikat O. Itu kan juga lebih elektronegatif dibanding karbon di tengah ini. Ya kan? Jadi karena dia terikat pada 1 O, nah dia menempati posisi kedua terjauh dari TMS. Berikutnya adalah yang di tengah ini. Ya, terakhir adalah metil. Ya. Karena ini kan CH2. Nah, ini CH3. Jadi medannya lebih kuat. Dia lebih dekat TMS. Baiklah. Untuk estimasi dari HNMR, dari senyawa berikut ini ya. Jadi ini adalah senyawa apa ini? Ester ya. Karena di sini ada karboksilat yang O-nya mengikat alkil ya. Jadi ini masuk kategori ester. Tapi untuk rantai panjangnya bukan alkanat tapi alkena ya karena ada ikatan rangkap ini. Nah, kira-kira kalau seperti ini, menurut saudara, melihat dari molekul seperti ini, paling dekat dengan TMS siapa? Kan di sini juga ada metil juga, ya kan? Ini juga ada metil juga. Kalau melihat hidrogennya sama-sama 3, sama-sama kuat medannya. Tapi kita lihat, dia terikat pada karbon. Dia terikat pada karbon yang berikatan rangkap. Nah, ini ada efek ikatan rangkap. Ya, ini hanya 1,38, berarti lebih dekat TMS. Ini 2,08, itu yang berikutnya. Ya. Nah, dari sini kita diberi pengetahuan bahwa sama-sama terikat karbon loh. Tapi kalau karbonnya di situ ada ikatan rangkap, berarti memiliki kerapatan elektron yang lebih ya dibandingkan dengan ikatan yang ada di sini. Nah, dengan demikian efek saringannya ini lebih besar. Ya, sehingga metil yang di bagian ini akan tereksekusi lebih dulu muncul di sini. Ya, terbelah jadi 3. Ya, karena dia punya tetangga 2. Nah, berikutnya ini
Ini kira-kira punya tetangga berapa ini? Tetangga 1 ya. Jadi karbonnya di sini karena dia ikatannya rangkap, sudah 2 terpakai di sini, terus terpakai 1 lagi untuk berikatan dengan karbon, maka tinggal 1 hidrogen saja di sini. Ya, jadi metil ini punya tetangga 1 saja, sehingga terbelah jadi 2. Ya, begitu. Lalu posisi ketiga dimiliki oleh siapakah? Dimiliki oleh C2 ini. Dia punya tetangga berapa? Punya tetangga 3. Jadi terbelah jadi 4. Ya. Lalu karbon yang ada di tengah ini, ya, dekat dengan ikatan rangkap. Ya. Jadi dia punya tetangga berapa? Dari karbon sebelah sini tidak ada hidrogen. Ya, dari karbon sebelah sini ada 1 hidrogen sehingga terbelah jadi 2. Ya, begitu. Mengapa kok rendah sekali? Ya, karena di sini hidrogennya hanya 1, beda dengan metil ini hidrogennya ada 3, ya, sehingga puncaknya tinggi. Ini puncaknya rendah. Ya. Dan terakhir adalah 6, sekian ya. Jadi hidrogen bagian ini. Dia punya tetangga berapa? Nah, kita lihat dari karbon sebelah sini ada 3. Dari karbon sebelah sini ada 1. 3 tambah 1 berarti 4. Berarti puncaknya terbelah jadi 5. Kemeruwel kayak begini. Ya, ini. Oke. Jadi ternyata kok ya masih ruwet ya. Meskipun ini sudah termasuk NMR CHEM office dengan tipe terkini ya, kok masih ruwet seperti ini. Apakah ada pengaruhnya kalau dibesarkan terus menjadi terlihat? Nah, jadi seperti ini. 1:1, ini 1:3:1. Nah, 1:1, 1:3:1. Oke. Baik. Itu coba saya ingin saudara yang sudah mengerjakan untuk beberapa kasus ya, beberapa molekul. Adakah teman-teman mahasiswa? Coba saya stop sharing untuk memberi kesempatan saudara ya, menggantikan kalau misalnya saya memberi tugas ke papan dan sebagainya. Nah, kali ini adakah yang sudah mempunyai software CHEM Office? Saya sebenarnya berkeinginan ya untuk bisa mempraktekkan menggunakan video, tapi saya kemarin mencoba masih belum bisa ya. Jadi CHEM Office itu dieksekusi tetapi lalu divideokan begitu. Kalau saudara saat ini juga tentu belum melakukan itu tidak apa-apa, tapi beberapa contoh saja molekul sederhana coba saudara jelaskan sehingga saya akan bisa melihat pemahaman saudara tentang penggunaan dari software tersebut. Ayo silakan. Tadi sudah ada kan yang beberapa contoh yang bertanya tadi. Coba berikan penjelasan ke saya. Sehingga dari sini saya bisa melihat saudara termasuk sudah paham atau belum, karena kita tinggal 1 kali tatap muka ya.
Untuk soal-soal yang kemarin kan saya sudah menugasi saudara untuk memprediksikan sendiri dulu. Jadi seolah-olah saudara belum kenal dengan software tersebut, ya. Jadi mungkin saya bisa share lagi untuk soal yang kemarin. Adakah yang sudah mengerjakan, begitu maksud saya. Ini saya mencoba membuka soal yang kemarin harusnya sudah saudara kerjakan, ya. Ini. Jadi ini kan kita disuruh memprediksikan, ya, atau menentukan jumlah dari orientasi kemagnetan baik hidrogen maupun karbon untuk beberapa molekul di bawah ini, ya. Jadi saudara kan kemarin hanya menghitung saja, ya, ada berapa orientasi yang mungkin, karena nanti ini berhubungan dengan ada berapa puncak yang akan terdetek di dalam instrumen. Tapi di sini saudara baru disuruh menentukan berapa jumlah dari perbedaan secara chemical, ya, secara kimiawi, ya, dalam hal ini adalah orientasi kemagnetan atau karakter kemagnetan dari hidrogen yang ada di masing-masing molekul ini. Kemarin saya sudah mencoba kalau misalnya tanpa metil, ini kan masih simetris, ya. Jadi hidrogen yang ada di sini dan di sini tentu setara efek kemagnetannya. Lalu antara ujung dengan ujung setara, paling jauh dengan paling jauh setara. Itu kemarin, ya kan? Nah, begitu sudah masuk metil, kita akan tahu pengaruhnya. Bahwa ujung ini dan ujung ini apakah masih setara. Nah, kemarin saya suruh saudara memprediksi dulu berapa jumlah yang saudara temukan. Kalau ini ternyata tidak setara atau berbeda, berarti ada berapa macam hidrogen? 1 macam, 2 macam, 3, 4. Nah, yang ujung sini kita ragu, ya, apakah setara atau tidak. Kalau dianggap tidak setara, berarti dihitung lagi, ya, sebagai 2. Tapi kalau setara dihitung hanya 1 kali. Nah, begitu tak? Terus saya minta saudara ngecek dengan menggunakan time of phase, ya, itu. Sehingga nanti pemahaman kita ini akan terbantu dengan time of phase. Yuk. Terus hasil time of phase bisa saudara tunjukkan sebagai slide di sini, ya. Apakah dimasukkan ke PPT ataukah ke Word ataukah langsung. Silakan. Coba dengan prediksi saja, ini kira-kira ada berapa jumlah dari hidrogen dengan orientasi kemagnetan yang berbeda, ada berapa? 6, ya? 6. Berapa? 6, oke. Kamu memprediksi 6. Ayo yang sudah memiliki software segera dicek di sana. Ini kita prediksi 6. Baik, untuk yang B ini ada berapa? Ini lebih kecil tentunya karena ini apa? Simetris. Nah, simetris itu menyebabkan ujung ini setara. Ini juga setara sehingga terhitung 1, 2, 3, 4, ya, itu. Jadi bedanya di situ. Ini 4,
Ini 6, hanya beda di letak dari ikatan rangkap. Nah, sekarang itu saudara lihat di MOP. Saya kira kalau yang seperti ini, nah kita tidak ragu ya, karena ini simetris ya. Sudah pasti akan ada 4 puncak di HNMR. Ya. Nah, ini yang kita ragu, apakah 5, apakah 6? Begitu. Apakah pengaruh dari ikatan 4, rangkap Bu. masih ada? Yang ini 4. Yang Ada A, 4. yang A4. Yang A juga ada 4. Iya, Bu. 4 puncak doang. Oke. Jadi yang paling jauh dari TMS yang mana? Yang H, yang yang terikat di ikatan rangkap itu, Bu. Ini di sini. Ya, ya di situ, Bu. Itu yang paling jauh dari TMS. TMS. Lalu yang sama, ujung ini dan ini sama. Iya, sama, Bu. Ini dan ini sama. Iya, sama. Dengan demikian pengaruh ikatan rangkap ini pada kerapatan elektron hanya di area ini saja. Ya, tidak ada pengaruhnya terhadap ujung-ujung ini. Juga yang lebih jauh, bahkan tidak ada pengaruh. Ya, itu. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa keelektronegatifan ikatan rangkap ini rendah karena pengaruhnya tidak begitu jauh. Ya, itu. Oke? Jadi saudara bisa menjelaskan seperti itu. Jadi ini tadi ada 1 macam, 2 macam, terus 3, terus 4. Kalau yang ini paling jauh dari TMS itu yang mana? Apakah C ini ataukah hidrogen yang ada di C yang sebelah sini? Ini juga ada 4 sepertinya. Betul? Untuk yang lain yang belum punya software, saudara asal percaya saja ya. Jadi sebenarnya kalau saudara mau aktif semuanya ya saudara ngedep laptop masing-masing, ya, terus sambil memasukkan molekul-molekul ini pada software saudara, ya, lalu eksekusilah NMR-nya. Saudara yang coba-coba jangan mengeksekusi MS dulu ya, karena itu nanti akan menyebabkan prosesnya jadi lama sehingga saudara nggak bisa mengerjakan yang berikut-berikutnya. Ya. Jadi kita hari ini NMR saja. Karena dalam software itu kan bermacam-macam instrumen masuk kan, ada MS juga bisa. Gimana yang B ini, Mas? Mau tanya, Bu, itu kan ada ikatan rangkap itu, Bu. Ya, yang CH2 itu ngikat H lagi, Bu. CH2 ini? Iya, ngikat 2H lagi. Itu Ya nanti kan, bentuk puncak lagi. ini kan karbon, ini kan hidrogen, kan begitu? Iya. Jadi kalau HNMR ya tentu saja. Iya, ya, lupa, Bu. Iya, ya, Bagaimana saudara ini ya? Ya otomatis lah mengikat 2 hidrogen, betul kan memang? Iya, benar-benar. Jadi ini ada 4 puncak di dalam instrumen itu. 1, 2, 3, 5. Bisa 5. 5, Bu. Itu CNMR atau HNMR? HNMR, Bu. HNMR. Kan ini hidrogen macam pertama. Iya. Karbon ini kan tidak ada 4, Bu, 4. Hah? 4. Ada 4. 4. Alah sih benar 5. Ya, tapi nyampur gitu, Bu. Yang satunya itu numpuk-numpuk gitu.
anil